Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Buat teman-teman yang belum atau yang baru tahu channel ini ya, kita punya dua segmen. Ada segmen analisa pagi, kita bahas tentang kondisi dari makroekonomi dan juga Bitcoin overall. Dan kita juga punya segmen analisa kripto, di mana kita mengulas koin-koin yang udah teman-teman request. Udah banyak sekali requestan yang kita bahas, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi mencari koin ya, apa yang menarik, silakan teman-teman cek di segmen analisa kripto di sini. Ada banyak sekali mulai dari meme token, token-token real world asset, fundamental, layer 2 dan lain sebagainya kita sudah sempat bahas. Jadi kalau teman-teman ada yang requestan baru tapi sudah pernah kita bahas, kemungkinan aku nggak akan bahas di video beberapa hari ke depan ya, karena banyak sekali requestan yang masuk di kolom komen. Jadi sangat-sangat apa ya, sangat-sangat banyak dan kita harus bahas, teman-teman. Jadi mungkin harus giliran ya koinnya. Jadi nggak bisa langsung semua kita bahas sekaligus gitu. Jadi hari ini aku akan bahas banyak meme token yang mungkin ya teman-teman yang udah nunggu-nunggu ini ya, kita akan coba untuk ulas seperti apa potensial beberapa meme token. Hari ini kita akan bahas BOME, PP, Floki, Dogs, Dogelon, Slurf, sorry, MOG, kemudian meme, kemudian kita juga akan bahas X Empire ya. Jadi beberapa meme token tersebut kita akan coba untuk ulas ya. X Empire ini kayaknya bukan meme ya, tapi dia mirip kayak meme token. Jadi ya udah kita bahas aja, teman-teman. Dan teman-teman bisa cek di timestamp yang ada di kolom deskripsi ataupun di kolom komen yang sudah aku pin, biar teman-teman nggak perlu nonton video semuanya. Jadi tinggal diklik aja kalian pengen pembahasan token yang mana. Oke, karena mayoritas koin yang kita bahas hari ini adalah meme token, jadi secara fundamental aku nggak akan banyak ulas, karena toh ya meme token ya gitu-gitu aja. Nggak ada semacam use case yang benar-benar real ya, tapi memanfaatkan hype daripada komunitas. Itu pembahasan kita akan mulai dulu dari BOME, Book of Meme. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp151. Pergerakan BOME overall ya oke, cuman belum terlalu naik ya dalam beberapa hari terakhir, khususnya di bulan November ini. Kita akan coba untuk lihat dia, teman-teman, kondisi dari holder mayoritas dipegang oleh Binance, kemudian Raydium, OKX, Bybit, Get.io. Jadi bisa dibilang si token BOME ini mayoritas dipegang oleh komunitas. Itu jadi pergerakan harganya itu akan tergantung sama komunitasnya. Dia sudah mencapai maksimum supply sebanyak 68,9 miliar token BOME. Untuk pasarnya dia sudah listing di exchange besar kayak Binance, Raydium, Bybit, OKX, Get.io, KuCoin, Huobi, Get.io. Jadi bisa dibilang untuk volume transaksi itu udah dibilang cukup besar. Itu jadi transaksi yang terjadi harusnya sih bisa sangat-sangat banyak, sangat-sangat masif. Lalu gimana untuk price action-nya? Nah, teman-teman perlu lihat dulu kondisi dari Bitcoin ya. Jadi Bitcoin kondisinya lagi bagus, performanya bagus, bullish secara long term. BTC Dominance kebetulan juga agak sedikit turun gitu. Jadi posisinya sekarang kita lagi di di awal bulan Desember, dan tentu saja awal bulan biasanya lumayan volatile. Mungkin ada yang taking profit, mungkin juga ada yang baru masuk. Tapi ya, kalau kita lihat dari BOME, sebenarnya BOME udah lumayan bagus. Pergerakannya dia udah ngetes area support kisaran $0,008. Ya, level support tersebut merupakan level support yang cukup bagus untuk melakukan akumulasi. Sebelumnya BOME sudah turun di sini, dia breakout dari mereka punya trend line di sini. Dan sekarang pergerakan harganya bisa dibilang di atas dari trend line. Harusnya sih trend kalau cukup mensupport, maka akan ada opportunity untuk BOME kembali mengalami kenaikan. Cuman dia mungkin butuh beberapa konsolidasi atau beberapa sideways dulu before akhirnya trend rally. Tapi kalau aku perhatikan di sini lumayan bagus. Volume perdagangan ya belakangan masih turun. Teman-teman, smart money masih cukup oke, stay di market meskipun ada penurunan. Tapi ini tinggal nunggu momentum sih menurut saya untuk BOME ya. Jadi buat teman-teman yang punya, sabar aja. Ya, untuk saat ini area support yang ideal adalah $0,008. Kalau pengen akumulasi, bisa akumulasi di area tersebut. Target menurut saya bisa possible sampai 0,02 ya, sebagai target ya, at least di
di bulan Desember atau Januari, ya kisaran bulan tersebut possibility untuk achieve. Secara jangka pendek mungkin masih sideways teman-teman, karena belum ada ledakan volume diiringi dengan peningkatan harga. Jadi ya untuk saat ini sabar-sabar menunggu untuk si BOME ya. Next, PP. Ini token kodok juga ya, yang dari Cina katanya ya, warna merah. Jadi secara pergerakan hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,06 kali 12.85 dolar. Ya, jadi pergerakan dari PP sementara ini di bulan ini masih sideways. Ya, meskipun ada kenaikan 12%, tapi overall kita melihat ini sideways. Maksimum supply-nya sudah tercapai, yaitu 420 triliun token PayPay. Untuk marketnya, dia sudah listing di Uniswap, Get.io, Maxi, Bitmart, Lbank, XT.com, dan beberapa exchange lainnya. Jadi secara exchange sebenarnya dia belum listing di exchange besar. Jadi masih ada opportunity. Cuman tergantung nih, komunitasnya mampu nggak tembus ke exchange besar. Apalagi dia udah mencapai maksimum supply-nya. Nah, PP dari Cina ini yang merah ini, dia running di jaringan Ethereum. Ya, mayoritas itu dikuasai oleh Maxi, ya, salah satu platform exchange kripto yang memang banyak melisting meme token. Ya, cukup aktif dalam hal perdagangannya, dan kalau kita lihat seiring berjalannya waktu, akumulasi terus dilakukan oleh retail di Maxi. Sisanya dia baru tersebar di beberapa wallet. Ini ada wallet Get.io. Jumlahnya juga overall naik semenjak bulan Oktober kemarin, ya. Terus ya sisanya ada di beberapa wallet exchange kayak Uniswap, Maxi, CoinX, ya. Jadi ini koin market cap-nya kecil, teman-teman, cuma sekitar 3,5 juta US dollar, 52 juta US dollar. Jadi nggak terlalu gede banget market cap-nya. Jadi sangat-sangat volatile kalau teman-teman masuk ke token-token seperti ini. Gimana untuk pergerakan chartnya? Overall dia masih sideways. Sideways-nya cukup lama dan berada di area support krusial, yaitu di kisaran area 0,06 kali 11.489 sebagai area support ya untuk PayPay. Dan menurut saya sih level ini bisa dibilang level yang sangat-sangat oke untuk melakukan akumulasi, mumpung pergerakannya juga masih sideways. Kalau teman-teman masuk ke meme token, harus sabar teman-teman. Ada kalanya meme token itu sideways, parah banget sidewaysnya. Ketika dia ngepump itu ya siapapun tidak bisa memprediksi, tiba-tiba aja naik. Makanya kalau teman-teman mau mendapatkan keuntungan di project-project meme token ya harus sabar. Kalau dari saya sih melihat ini pergerakannya masih sideways, belum ada indikasi pembalikan arah, dari volume masih stabil, smart money ya masih kecil lah teman-teman. Jadi ya melihat posisi pergerakannya seperti ini, kalau teman-teman memang pengen untuk akumulasi, saya rasa di level sekarang masih cukup oke, ya. Apakah dia pergerakannya akan naik? Ya, semoga saja seperti itu. Apalagi sekarang kan sentimennya adalah narasi terkait dengan bull run. Ya, mungkin untuk meme token cycles masih belum, ya. Masih menunggu, apalagi ada sideways seperti ini, jadi ada possibility untuk akumulasi. Area resistance yang menjadi target adalah 0,06 kali 23.648. Tapi kalau untuk target profit sih saya rasa bisa lebih tinggi dari all time high sebelumnya. Tuh, tinggal tunggu aja fase sideways ini apakah akan menjadi faktor penentu untuk PayPay ya diakumulasi oleh whales. Oke, next kita akan bahas si Floki ya. Oke, kita akan bahas Floki, teman-teman. Hari ini Floki diperdagangkan di kisaran level 3,66 dolar ya. Pergerakannya bukan dolar sih, rupiah, teman-teman. Pergerakannya sebulan terakhir itu dia ada naik sampai 65%. Lumayan ya. Beberapa meme token naik, beberapa lainnya sideways. Kalau kita perhatikan dari pasarnya, dia sudah listing di exchange besar seperti Binance, Bybit, CoinX, OKX, BitGet, Kraken, dan kawan-kawan. Floki ini salah satu meme token yang mencoba mencari use case mereka tersendiri. Teman-teman bisa pelajari use case-nya di website resmi dari Floki ya. Mereka ada kerjasama dengan game, ada pengembangan project reward asset seperti token Fi, dan juga ada fitur staking. Ya, pengembangan DeFi dari project Floki. Jadi Floki bukan hanya meme token tapi juga punya utility. Secara
kepemilikan token 50%, 58% token Floki sudah di burning. Dan kalau kalian perhatikan jumlahnya di sini itu bisa dibilang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Meskipun kenaikan di bulan ini tidak signifikan. Tapi persentase burningnya memang mereka lakukan itu tergantung dari jumlah transaksi pada Floki. Dan sekarang sudah menyentuh 58, berarti ya bagus teman-teman, bagus untuk pengurangan jumlah supply yang ada. Floki ini maksimum supply-nya ada di 9,6 triliun ya, dan sudah achieve. Harusnya sih semakin dikurangi jumlah mereka punya token beredar ya, harganya juga bisa mengikuti ke depannya. Jadi good point untuk Floki. Mari kita coba cek seperti apa harga dari Floki ya. Floki secara pergerakan harga lumayan bagus. Saat ini dia sedang reject di level resistance terakhir, yaitu di kisaran 0,03 kali ya. 0,03 kali 29.126. Jadi dia sempat reject di area tersebut. Tapi untuk bigger picture-nya kita bisa melihat Floki masih sideways sejak Maret 2024 sampai saat ini. Dan fase sideways ini bisa dibilang adalah fase yang berpotensi menjadi fase akumulasi. Secara volume perdagangan bagus untuk Floki, smart money-nya juga cukup oke. Jadi ini salah satu koin, meme coin ya, yang mereka bikin ide buat fundamentalnya apa ya, dan lumayan bagus dengan ditambahkan dengan mekanisme burning sehingga memberikan impact pergerakan harga yang cenderung lebih baik, teman-teman. Jadi ya view bigger picture-nya masih sideways, tunggu breakout. Kalau dia mampu breakout ke 0,03 kali $3 ya, jadi 0,0003 itu adalah indikasi yang bagus untuk Floki bisa breakout, berpotensi untuk mencapai all time high yang baru. Itu jadi good point sebenarnya untuk Floki. Next kita akan bahas si Dogs, teman-teman. Dogs hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,007803. Ya, ini adalah meme token dari Ton Telegram, ya, Ton Coin, teman-teman, atau Ton Chain, ya apapun lah penyebutannya. Intinya ini dari Ton. Kalau kita perhatikan, ini memang token yang bisa teman-teman dapetin lewat airdrop kemarin. Mungkin ada yang sudah sempat dapat ya, cuan banyak dari Dogs. Ya, congrats buat kalian. Secara pergerakan harga ya biasanya token-token airdrop memang agak mengenaskan, agak kasihan teman-teman. Harganya cenderung turun ya, karena memang orang yang beli itu kan dikit ya, sementara orang yang jual dari hasil airdropnya banyak gitu. Jadi cukup make sense sebenarnya kenapa harganya turun. Kalau secara kepemilikan token distribusi, kita bisa melihat di sini dia dipegang oleh wallet pribadi loh. Sangat banyak, 34,94%. Terus ada di OKX 9,766%, sisanya ada di wallet pribadi lagi. Jadi lumayan banyak nih wallet pribadi yang pegang si Dogs ini. Ya, dia udah listing di beberapa exchange kayak Binance, Bybit, OKX, kemudian BitGet, dan kawan-kawan. Jadi untuk market sih harusnya cukup oke ya. Cukup oke dengan banyak yang sudah melisting token ini. Gitu. Secara maksimum supply nggak terlalu gede-gede banget, ada di 550 miliar token ya, dan tinggal 6% lagi dia akan capai maksimum supply. Unlock token dilakukan secara bertahap untuk community airdrop, teman-teman, sama advisor. Jadi harusnya nggak banyak banget lah token yang bakalan beredar ke depan. Tuh. Gimana untuk pergerakan chart ya? Oke, kita coba lihat Dogs. Dogs sementara ini masih masih berusaha untuk recover. Kita bisa melihat di awal dia listing harganya melesat naik ya kan. Setelah itu dia koreksi cukup dalam. Dan aku melihat tekanan jualnya udah mulai melemah nih di Dogs. Sebelumnya dia kan impulsif turun nih kayak gini. Tapi sekarang dia udah mulai sideways, bahkan kecenderungan ada possibility untuk kenaikan. Gitu. Jadi secara jangka pendek kalau teman-teman pengen hold Dogs ya, pengen spekulasi, ini masih oke. Gitu. Tapi kalau teman-teman nanya apakah dia pasti bakalan naik, menurut saya sih nggak ada yang pasti. Cuman probability-nya ada.
Untuk saat ini area resistance ada di 0,03 kali 8028. Ya, ini adalah level resistance. Kalau dia berhasil break level tersebut, possibility untuk kembali rally mungkin bisa naik ke area-area seperti 0,001. Udah lumayan ya kenaikan ke level tersebut. Itu bisa saja dicapai pada bull run kali ini. Jadi pada intinya sabar yang punya token yang memang masih sangkut, semoga kejemput gitu. Jadi itu sih dari saya ya. Trennya udah mulai mengarah ke tren yang bagus, teman-teman. Semoga bisa di follow up. Oke, berikutnya kita mungkin bahas Dogelon ya. Dogelon hari ini diperdagangkan di 0,003 rupiah. Ya, marketnya sebulan terakhir mengalami ya sempat mengalami kenaikan di awal bulan, cuma sekarang udah sideways cukup lama. Dogelon ini sebuah token yang memang diciptakan gunanya buat lucu-lucuan, ya memanfaatkan Elon Musk sebagai figurnya, guys. Kalau kita perhatikan Dogelon ini maksimum supply-nya di 1000 triliun token, ya, sementara yang beredar itu 549 ribu triliun. Jadi separuh lagi masih bisa di-create, masih bisa dicetak. Hati-hati ya. Ini dia running di jaringan Solana, dan kalau kita perhatikan dari bagian holder, mayoritas dia dipegang oleh beberapa holder yang punya kepemilikan cukup besar. Hanya sedikit yang ada di exchange. Kayaknya token ini memang masih dikuasai oleh developernya, belum terlalu tersebar, belum desentralisasi, teman-teman. Untuk pasarnya dia bisa diperdagangkan di OKX, Bitget, KuCoin, HTX, Get.io, BingX, Crypto.com dan kawan-kawan. Belum listing di exchange besar. Semoga dapat momentumnya ya ke depannya. Itu. Jadi itu tidak banyak informasi yang kita bisa temukan dari token si Dogelon ini. Jadi kalau teman-teman mau masuk, make sure teman-teman tujuannya untuk spekulasi ya. Saya rasa cukup riskan, teman-teman, karena data analitiknya sangat terbatas, market cap-nya kecil, volume perdagangan ya bisa dibilang oke ya, dan ya kepemilikan wallet dia banyak dipegang oleh whales-nya. Kalau whales-nya baik ya bisa jadi harganya mengikuti, tapi kalau whales-nya suka iseng, hati-hati untuk kalian. Cara pergerakan chart, dia bergerak volatile ya, sementara ini masih mencoba untuk menembus area resistance di 0,06 kali 2353. Bener nggak sih nolnya 6 kali? Ya bener, teman-teman. Nah, level tersebut adalah level resistance yang harus ditembus oleh Dogelon. Overall view saya dia masih bergerak sideways volatile ya, jadi sangat sulit untuk dianalisa secara teknikal karena dia sering bikin fake out. Ini dia bergerak breakout ya kan dari area support, naik bentar fake, kemudian dia turun lagi, kemudian naik di sini fake lagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen masuk ke project-project Dogelon ya siap-siap sih dengan hal-hal seperti ini ya. Dia sering bikin fake, teman-teman. Semoga projectnya nggak fake. Ya, yang namanya meme token ya buat lucu-lucuan aja sih. Gitu. Sementara sih untuk itu dia harus tembus dulu area level 0,06 kali 2314. Kalau dia berhasil breakout, next targetnya adalah 0,06 kali 4 dolar, teman-teman. Itu. Oke, next kita akan bahas lagi Slarf. Susah banget namanya ya. Ya, ini adalah meme token apa sih? Kukang ya. Ya itulah. Harganya hari ini di kisaran 4.498 rupiah. Ya, dia sudah mencapai maksimum supply overall. Ini project dari jaringannya Solana. Kalau kita lihat dari holder, dia paling banyak diperdagangkan di Redium, OKX, Get.io, Bitget, Wintermute. Oh, Wintermute. Ini ada Big Fund, teman-teman. Big Fund yang kemungkinan akan mendukung untuk pergerakan harganya ya. Dia punya kepemilikan sampai 2,21%. Saya rasa Slarf pasti bergerak lumayan oke ya, karena kalau kita nih misalkan trading, carilah whales yang mau bermain, yang mau save sebuah koin dengan terang-terangan. Contohnya Wintermute ini whales, teman-teman. Jadi kalau dia udah masuk ya biasanya harga akan cenderung apresiasi. Oke, pasarnya di mana saja? Pasarnya ada di Redium, OKX, Bitget, KuCoin, Huobi, Get.io, BingX, dan kawan-kawan. Jadi
belum listing di Binance, belum listing di Coinbase. Semoga kedepannya bisa listing di exchange tersebut. Masih ada peluang untuk peningkatan dan penyerapan liquidity yang lebih besar. Gimana nih Slarf? Apakah menarik? Secara pergerakan di OKX dia sudah sempat ke all time high 0,47 dolar. Ya kan? Ketika udah kripto ada Wintermute. Kalau dulu ada Alameda Research, mungkin ada juga teman-teman lebih hafal mungkin nama-nama big fund yang lain ya, hedge fund yang lain. Itu biasanya kecenderungan pergerakannya akan bagus, teman-teman. Ya, Slarf kemarin sudah berhasil breakout dan sekarang dia lagi di area support 0,2499. Jadi area level support tersebut level yang ideal buat akumulasi. Kalau teman-teman pengen akumulasi dari sekarang pun juga masih terbilang oke. Cuman kuncinya sabar sih. Karena konsolidasi pasti perlu ya, membutuhkan waktu sideways yang agak lama. Secara volume lumayan oke. Smart money masih oke meskipun memang sudah ada penurunan. Jadi intinya sabar, tunggu kenaikan untuk Slarf. Itu kita bahas MOG hari ini diperdagangkan di 0,05 kali 259 dolar. Pergerakan dari MOG lumayan apresiasi ya, lumayan naik terus. Salah satu meme token dengan bukan tema binatang tapi temanya emoticon. Dia running di jaringan dari Ethereum, lumayan bagus. Holdernya kalau kita perhatikan itu paling banyak di Bybit ya, crypto.com dan sisanya ada di beberapa wallet pribadi. Dia sudah pernah burning sampai 7,7% dari total supply yang beredar. Ya, di bulan November ini terakhir kali dia burning di 13 November. Oh, itu bisa menjadi salah satu sentimen bagus untuk emoji ya. Kenapa pergerakannya cenderung uptrend. Gitu. Emoji sudah bisa diperdagangkan di beberapa exchange kayak Bybit, Bitget, Aerodrome, terus juga ada Kraken, KuCoin, Huobi, Get.io dan kawan-kawan. Lalu kalau kita perhatikan juga dia dia belum mencapai maksimum supply. Ya, supply maksimumnya ada di 422 triliun. Sementara yang beredar yaitu 390 triliun. Harusnya sih dikit lagi nggak terlalu ngaruh sama inflasi ya. Tinggal kurang 7% aja. Maka dia akan mencapai maksimum supply. Ya, bagus untuk emoji. Next kita akan lihat seperti apa pergerakan harga. Overall, emoji masih bergerak uptrend, cuman uptrendnya sekarang udah mulai terbatas. Kalau teman-teman pengen masuk, saran aku sih tunggu koreksi agak dalam aja. Ya, kita sudah sempat wanti-wanti ada probability si emoji ini ada koreksi. Karena kalau kita melihat dari pergerakan, ini udah mulai terbatas, udah nggak seimpulsif yang terjadi sebelumnya. Itu. Itu sih, dia bergerak dalam sebuah rising wedge pattern. Target mungkin masih bisa ke sini 0,05 kali 4250 teman-teman sebagai area next resistance. Secara volume kemarin ada peningkatan yang sangat signifikan tinggi, namun smart money yang masuk nggak terlalu gimana-gimana. Artinya ini mungkin retail yang banyak masuk ya, tapi harganya nggak gerak teman-teman. Jadi itu kalau teman-teman ada yang pengen masuk emoji, saran aku sih hati-hati aja. Ya, ini udah mulai jenuh buat naik soalnya. Jadi ya mungkin yang udah profit bisa pelan-pelan untuk DCA exit ya atau jualan. Next kita akan bahas si meme coin ya. Meme coin. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 254 rupiah dengan maksimum supply 69 miliar token ya, sementara yang beredar baru 32 miliar. Berarti 46,49% saja token yang beredar. Teman-teman, ini adalah project yang ya bisa dibilang sifatnya buat lucu-lucuan aja. Dia running di jaringan Ethereum dengan holder itu paling banyak di meme coin contributor dan airdrop claim. Artinya apa? Artinya project ini belum terlalu disebar ke pasar. Dia masih dipegang oleh banyak developer. Artinya apa? Artinya adalah developernya masih berpotensi jualan. Token unlock yang akan mereka lakukan itu terus berlanjut sampai 2027. Jadi akan ada possibility untuk tokennya inflasi. Kalau teman-teman masuk ke token-token seperti ini, tetap waspada ya sama inflasinya. Dia udah listing di Binance, Bybit, OKX, Kraken, dan kawan-kawan. Cara pergerakan harga, si meme
Belakangan dia mencoba untuk naik ya, belakangan untuk rally, aku sendiri memantau dia ada potensial membentuk pergerakan ascending triangle. Tapi dia butuh konfirmasi dulu untuk breakout area 0,016 dolar. Kalau berhasil breakout, kemungkinan trennya akan up, teman-teman. Targetnya kemana? Kita ukur dari sini ke sini, tindakan ke sini, ya kan? Berarti next target untuk TP adalah di kisaran 0,0335, teman-teman. Itu andai kata dia breakout ya. Kalau dia tidak breakout, maka ada potensi dia koreksi dulu. Bukan berarti dump ya, tapi ada potensi dia harus ambil barang dulu di sini, dan kemungkinan baru akan kembali rally. Itu. Jadi sementara possibility-nya seperti itu, volume perdagangannya oke, smart money juga ada peningkatan secara jangka pendek. Itu. Jadi untuk meme mungkin sudah ada momentumnya jangka pendek. Bisa dipantau dulu, teman-teman. Itu untuk meme. Next kita akan bahas X Empire kali ya. X Empire hari ini diperdagangkan di kisaran 0,03 kali 205 $5. Kalau kita perhatikan dari project ini, dia sih bilangnya project gaming, ya kan, gaming. Teman-teman boleh akses di Telegram ya, yang punya Telegram, cari X Empire, masuk ke botnya, masuk ke aplikasinya. Aku perhatikan sih aplikasinya cuma kayak menyarankan untuk kita mainin game yang lain semacam itu. Dan untuk pembagian airdropnya, aku juga di sini melihat dia masih coming soon ya, masih masih belum jelas, teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan dari mereka punya maksimum supply sudah tercapai, yaitu di kisaran 690 miliar token. Aneh kan? Sudah mencapai maksimum supply, tapi pembagian airdrop masih coming soon. Apakah ini project tanda tanya? Tanda tanya itu kayak project-project berbau-bau scam gitu, teman-teman. Tapi nggak tahu ya, apakah bener scam atau enggak. Kalau aku perhatikan juga, si X ini dia banyak sekali dipromosikan di Twitter sama di Telegram. Mungkin teman-teman pernah join di sebuah grup, ada bot ya yang posting tentang X Empire, nyepam gitu, teman-teman, kirim spam. Nah itu teman-teman harus curigai sih. Kalau dari saya sih nggak terlalu gimana-gimana ya, karena ini kan project ya gampang buat diciptakan ya kan, klaim-klaimnya juga masif. Apalagi komunitas Twitternya aku perhatikan dia udah sampai 2 juta subscriber, teman-teman, gede banget. Jadi itu intinya, kalau menurut saya ini project nggak jelas ya, project yang kayaknya ya dibikin buat hype aja gitu. Jadi saya nggak bisa kategorikan ini sebagai project gaming. Mungkin ini project meme aja sebenarnya, ya buat lucu-lucuan aja. Itu dia udah listing di Bybit, OKX, BitGet, KuCoin, Get.io, BingX, Maxi, dan kawan-kawan. Ya, ya itu. Secara fundamental, aku sendiri nggak bisa kategorikan dia sebagai project game. Jadi mungkin mirip aja kayak meme token ya. Pergerakan harganya gimana? Sorry. Pergerakan harganya gimana? Dia udah ngepump ya, sangat-sangat signifikan. Mungkin memakan banyak korban, sebab dari all time high-nya kalau kita ukur sampai penurunan hari ini itu sudah 70%-an. Sudah memakan banyak korban jiwa. Kalau dari saya sih jangan FOMO. Nggak semua koin yang naik adalah koin yang bagus. Bisa jadi itu adalah koin hasil manipulasi harga. Takutnya teman-teman terjerumus, terutama yang baru masuk ke kripto. Itu. Kita tidak bisa track siapa yang punya kepemilikan paling besar, ya kan, seperti yang kita lihat dari proyek-proyek lain ya. Ini kan sangat-sangat terbuka ya. Solana Scan, kemudian Ether Scan, BNB Scan, sangat-sangat terbuka. Tapi kalau X Empire ini enggak, dia sangat tertutup. Kita nggak bisa track siapa yang punya tokennya paling banyak, siapa juga foundernya, kita nggak bisa track. Jadi benar-benar anonimus, minim data, dan ya projectnya menurut saya nggak jelas. Itu gimana kalau udah masuk? Ya susah sih, berat sih. Kenapa? Karena untuk posisi sekarang ya, volume perdagangannya perhatikan sangat minim, low. Kemudian smart money belum ada muncul karena ini adalah project baru ya. Jadi secara fundamental belum jelas. Smart money kita nggak bisa lacak.
Kemudian juga secara pergerakan harga dia cenderung malah swing turun. Gitu. Kemungkinan masih bisa turun, yes. Kemungkinan masih bisa turun ke area next support berikutnya. Jadi please kalau ada token ngepump tinggi 200%, 300% dalam sehari, jangan FOMO. Jangan FOMO, benar-benar jangan FOMO karena ya itulah teman-teman. Banyak orang yang lagi butuh duit. Butuh duit ya kan. Nanti duitnya pakai apa? Pakai trading lagi, beli Bitcoin, beli koin-koin yang lain gitu. Jadi ya koin-koin seperti ini dipakai alat gitu loh buat mereka bisa dapetin uang lagi gitu. Jadi hati-hatilah teman-teman. Oke, itu buat X Empire. Sementara aku belum bisa kasih support ataupun resistance. Kenapa? Karena datanya sangat sedikit. Ya, informasi juga nggak terlalu banyak terhadap token ini. Jadi ya semua balik lagi ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah loss, udah resiko, apakah mungkin balik? Kita doakan bisa balik. Tapi kalau andai pun enggak, ya itu pelajaran buat teman-teman. Kita belum bahas Bong. Oke, kita akan coba untuk bahas Bong CMC. Bong ini project dari jaringannya Solana ya. Ya, meme token, teman-teman harganya hari ini ada di kisaran 0,71 rupiah. Cara pergerakan harga sih overall Bong udah sedikit koreksi. Kayaknya udah ngikutin juga pergerakan dari market overall ya. Bulan ini dia lumayan bagus performanya, udah naik 123%. Selamat buat teman-teman yang memang sudah punya Bong. Maksimum supply dari project ini adalah 92,71 triliun, sementara yang beredar adalah 75,26 triliun. Artinya masih ada sekitar 19% yang bisa di-create ke pasar. Bong ini punya token unlock. Kalau kita perhatikan, mereka akan ada unlock buat early contributor. Artinya siapa saja investor-investor awal itu akan mendapatkan jumlah Bong ya, beberapa jumlah Bong. Ada dibuka vesting secara bertahap, teman-teman. Ini bikin inflasi, pasti inflasi. Apakah inflasi berarti nyungsep? Ya belum tentu. Kalau trennya bagus, trennya kuat, demand-nya banyak, bisa jadi unlock itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi untuk beberapa kasus ya, kalau unlock-nya besar, terus project-nya juga nggak jelas, demand-nya nggak banyak, nah itu pasti nyungsep, teman-teman. Itu, kalau kita perhatikan sih dari project Bong ini lumayan oke ya. Maksud saya ya bisa dibilang dia salah satu project yang cukup menarik lah teman-teman untuk meme token. Itu. Dan ya kalau kita lihat dia dari Solscan ya, karena dia running di jaringan Solana, kita bisa lihat di bagian holdernya. Di sini paling banyak itu ada di Bong Wallet. Artinya apa? Artinya yang punya Bong itu yang pegang kendali. Di sini ada Bong DAO Wallet. Ya, DAO itu menunjuk kepada sebuah organisasi dari Bong ya. Itu. Terus ada Bong Stake Pool, ada Binance, ada Bybit yang menjadi top pemilik token Bong ini. Jadi bisa dibilang orang-orangnya jelas ya, banyak retail, banyak juga developer yang masih pegang tokennya. Itu. Dia udah listing di banyak exchange kayak Binance, Coinbase, OKX, Orca, Upbit dan kawan-kawan. Kemudian gimana pergerakan harga dari Bong? Oke, Bong overall bagus, all time high. Sudah menyelesaikan fase sideways. Tinggal apa? Tinggal rally aja sebenarnya. Dia sekarang udah ngetes area support di 0,04 kali 3986 ya. Dia udah ngetes area support tersebut dan hopefully dia bisa bergerak seperti ini. Volume perdagangannya oke banget malah ya. Smart money-nya oke banget juga. Itu jadi good point teman-teman. Semoga sih sideways ini adalah fase indikasi bagus untuk Bong bisa melanjutkan fase rally-nya. Tuh. Jadi untuk saya sih sekian aja pembahasan banyak meme token kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada yang belum dibahas, nggak apa-apa, kita akan bahas next time teman-teman. Again, lihat banyak koin yang kita sudah bahas ya. Jadi kalau teman-teman pengen dibahas koinnya, lihat dulu di sini pembahasan-pembahasan kita secara fundamental, secara teknikal, pantau dulu. Nanti kalau udah ada sekitar ya sebulan baru kita review lagi, kita update lagi teman-teman. Tapi kalau jaraknya cuma 5 hari, aku nggak akan bikin video tersebut. Itu jadi masih banyak teman-teman yang lain yang belum aku sempat bahas. Jadi ya sabar ya, giliran ya. Sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.